Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salah wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Pada hari yang berbahagia ini, kembali kita melanjutkan kajian kita sebagaimana biasa membaca kitab Fathul Mu'in, syarahan Qurratul Ain karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimahullah. Kita akan membaca dari halaman 30 sampai halaman 34. Dari halaman 30 sampai 34. Masih dalam pembahasan syarat-syarat dikatakan air itu adalah air mutlak. Qala al-muallifu rahimahullah, nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa afadha alaina min barakatihi fid darain, Allahumma amin. Wa kharaja biqawli bi khalitin al-mujawiru wa huwa ma yatamayyazu lin-nadhiri ka'udin wa duhnin walau mutayyabaini wa minhu al-bukhuru wa in kathura wa dhahara nahwu rihihi khilafan li jam'in wa minhu aydan ma'un ughliya fihi nahwu burrin wa tamrin haitsu lam yu'lam infisalu 'ainin fihi mukhalatatan bi an lam yasil ila haddin bihaisu yahdusu lahu ismun akharu kal maraqati. Wa kharaja biqauli bi khalitin al mujawiru, dan keluar ya, biqauli dengan perkataanku, bi khalitin percampuran yang khalit, oleh al-mujawir percampuran yang mujawir. Nah, jadi di belakang disebutkan bahwa salah satu kondisi yang merubah suatu air dari mutlak menjadi tidak mutlak adalah apabila air tersebut bercampur dengan sesuatu yang banyak, yang percampuran itu terjadi dalam bentuk mukhalid. Apa makna percampuran mukhalid? Percampuran yang tidak bisa dipisahkan. Ya, sesuatu yang apabila bercampur dengan air tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dibedakan oleh orang yang memandang mana air, mana sesuatu yang selain air itu. Seperti percampuran kopi dengan air mineral atau air putih. Ketika bercampur maka tidak bisa dipisahkan lagi. Nah, jadi di belakang disebutkan bahwa apabila suatu air mutlak bercampur dengan sesuatu yang kemudian mengubah, terjadi perubahan yang sangat besar pada air mutlak tersebut, ya, baik pada warnanya atau pada aromanya, baunya, atau pada rasanya, yang bercampur dengan sesuatu yang
apa namanya, yang bukan dari air itu, sesuatu yang di luar air bercampur dengan bentuk percampuran yang mukhalid, yang tidak bisa dipisahkan, kemudian terjadi perubahan suatu sifat tadi, perubahan yang berat, maka air tersebut tidak bisa lagi dikatakan air mutlak. Nah, tidak bisa dikatakan lagi air mutlak. Nah, jadi sedangkan percampuran al-mujawir, nah, itu berbeda dengan percampuran yang mukhalid. Jadi percampuran yang bisa merubah suatu air mutlak tidak lagi menjadi mutlak, itu kalau terjadi percampuran yang mukhalid. Percampuran tidak bisa dipisahkan lagi antara air dengan sesuatu selain air, dan terjadi perubahan yang sangat banyak, besar pada salah satu daripada 3 sifat, apa namanya, sifatnya, yaitu bau, rasa, dan warna. Itu kalau terjadi percampuran mukhalid, maka air tersebut tidak dikatakan lagi mutlak. Berbeda kalau percampuran itu dalam bentuk mujawir. Percampuran dalam bentuk mujawir maka tidak merubah air mutlak dari kemutlakannya. Seperti percampuran arti mujawir, percampuran yang sesuatu tersebut masih bisa dipisahkan oleh apa namanya, masih bisa dipisahkan dengan air, itu mujawir, ya. Wahua, dan bermula dianya mujawir, ma yatamayyazu lin-nadhiri, itu adalah ma yatamayyazu lin-nadhiri, sesuatu yang nampak berbeda bagi orang yang melihat. Jadi kalau orang melihat percampuran dalam bentuk mujawir itu, dia masih membedakan mana air, mana sesuatu yang selain air yang bercampur dengan air. Nah, itu percampuran mujawir. Jadi ini istilah aja, mujawir, mukhalid itu istilah. Ada percampuran berbentuk mukhalid, tidak bisa dipisahkan air dengan selain air yang bercampur dengan air, dan percampuran mujawir yang air masih bisa dipisahkan dengan sesuatu yang bercampur dengannya. Seperti daun-daun, sayur bercampur dengan air, itu masih dipisahkan. Itu namanya percampuran mujawir. Jadi wahwa, dan bermula dianya mujawir, ma yatamayyazu lin-nadhiri, itu percampuran yang masih bisa dibedakan antara air dengan sesuatu yang bercampur dengan air, lin-nadhiri, bagi orang yang melihat atau memandang ke air. Apa contohnya percampuran mujawir? Ka'udin, seperti kayu, ya. Waduhnin, dan seperti minyak. Walau mutayyabaini, walaupun keduanya, kayu dan minyak tersebut, itu punya aroma wangi, ya, punya aroma yang wangi. Tapi masih bisa dipisahkan kayu bercampur dengan air, ya, minyak bercampur dengan air. Ini masih bisa dipisahkan antara kayu dan minyak tersebut dari air. Walau mutayyabaini, walaupun kayu dan minyak tersebut punya aroma yang apabila jatuh dalam air, kayu tersebut atau minyak tersebut menghasilkan aroma wangi. Ini tetap air tersebut tetap masih dikategorikan mutlak. Artinya masih bisa dipakai untuk bersuci. Wa minhul bukhur, dan di antara percampuran yang mujawir, al-bukhur, itu percampuran air dengan bukhur. Bukhur itu semacam apa namanya, seperti kemenyan atau sesuatu yang seperti kemenyan, dia biasa dibakar untuk menghasilkan aroma wangi. Kalau kita ini sekarang sering kita lihat di majelis-majelis ilmu, di majelis-majelis zikir seperti di Yaman misalnya, dan bukan di Yaman saja, di mana-mana itu dibakar bukhur.
dia agar memberikan aroma wangi. Bukhur ini dia semacam serbuk yang dia juga hasil daripada olahan kayu atau unsur tertentu untuk memberikan wangi. Nah, wa minhul bukhur. Jadi kalau bukhur ini bercampur dengan air, ya, maka ini air tetap dikatakan mutlak, tidak kemudian menghilangkan status air sebagai air mutlak. Dia masih bisa dipakai untuk bersuci. Wa in kathura, dan sekalipun banyak bukhurnya, ya, wa dhahara nahwu rihihi, dan timbul nampak seumpama wanginya. Di bukhur itu semacam zat, semacam serbuk dari kayu yang kemudian dia memberikan wangi. Maka apabila bukhur ini jatuh ke air dan dia masih bisa dipisahkan antara bukhur dengan air, maka ini tidak kemudian menghilangkan status air tersebut dari kemutlakannya, walaupun bukhur itu banyak dan memberikan wangi. Karena yang wangi itu bukan air, yang wangi itu tetap bukhur. Jadi ketika bukhur itu dipindahkan, wanginya pun hilang. Khilafan li jam'in, berbeda dengan satu jamaah. Namun demikian, sebagian ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan percampuran air dengan bukhur membuat suatu air mutlak hilang status kemutlakannya. Artinya dia tidak bisa dipakai lagi untuk bersuci. Itu menurut pendapat sebagian ulama dalam mazhab Syafi'i. Wa minhu, dan di antara percampuran mujawir, artinya kalau bercampur air dengan zat tersebut, tetap air itu masih dikatakan mutlak. Wa minhu, dan di antaranya percampuran mujawir aidan pula, ma'un ughliya fihi nahwu burrin wa tamrin, air yang direbus di dalamnya, air yang dimasak di dalam air, nahwu burrin, seumpama gandum, wa tamrin, dan tamar, ya, wa tamrin, dan tamar kurma, haitsu lam yu'lam, sekira-kira tidak diketahui, infisalu ainin fihi, terpisah ain daripada gandum tadi atau kurma tadi, fihi, padanya air, mukhalatatan, yang sehingga kemudian menjadi percampuran yang mukhalit, bi allam yasil, percampuran bi allam yasil, dengan bahwa tidak sampai, ila haddin, kepada batas, bihaisu, dengan sekira-kira, yahdusu lahu ismun akharu, membuat air tersebut yang bercampur dengan gandum dan tamar tadi berubah menjadi satu nama yang baru, nama yang lain, kal marakati, seperti menjadi kuah kurma atau kuah gandum. Nah, kalau itu tidak terjadi, maka gandum yang direbus dalam suatu air atau kurma yang direbus pada suatu air, maka air tersebut masih punya status kemutlakannya, tidak hilang air tersebut sebagai air mutlak. Jadi kalau kurma atau gandum direbus dalam air dan unsur kurmanya, unsur gandumnya tidak terpisah dari butir gandum atau dari butir kurma yang kemudian bercampur dengan air tersebut sehingga berubah nama air itu menjadi kuah kurma atau kuah gandum. Nah, selama ini tidak terjadi, maka air dalam berebusan tersebut masih dikategorikan air mutlak. Tapi apabila ketika direbus unsur-unsur kurma itu mulai mengelupas dan bercampur dengan air sehingga tidak bisa dikatakan lagi air rebusan itu air tok, tapi sudah harus dikatakan semacam kuah kurma, atau zat-zat dalam gandum itu mulai berpisah dari gandum, bernyatu dengan air sehingga tidak bisa dikatakan lagi air tok, tapi harus dikatakan kuah gandum. Ini kalau sudah seperti ini percampurannya, maka ini tidak dikategorikan lagi air mutlak. Tapi kalau itu tidak terjadi, walaupun direbus gandum atau kurma dalam air
tapi kurma tidak berpisah dari ainnya dan tidak bercampur dengan air, dan gandum tidak berpisah dari ainnya, tidak bercampur dengan air, maka air tersebut tetap masih dalam status air mutlak. Nah, walau syakka fi syai'in amukhalitun huwa mujawir lahu hukmul mujawir. Dan jikalau ragu seseorang fi syai'in, pada sesuatu, percampuran air dengan sesuatu yang lain. Nah, ragu seseorang percampuran ini apakah percampuran mukhalid atau percampuran mujawir. Ragu dia. Jadi dia melihat suatu air yang sudah bercampur. Ya, kemudian dia ragu apakah percampuran ini mukhalid atau percampuran ini mujawir. Sekilas dia melihat bahwa percampuran ini tidak bisa dipisahkan lagi. Tapi ketika dia melihat lebih dalam, sepertinya masih bisa dipisahkan. Kemudian dia melihat lagi, sepertinya tidak bisa dipisahkan. Dia ragu apakah percampuran ini mukhalid atau mujawir. Maka bagaimana cara dia menyimpulkan kondisi itu? Apakah percampuran air yang sudah bercampur itu masih bisa dipakai untuk bersuci, masih bisa dikatakan mutlak? Lahu hukmul mujawir. Maka bagi orang yang ragu, bagi air tersebut berlaku hukum mujawir. Artinya dia masih bisa dipakai untuk bersuci. Nah, ya. Wa biqauli ghaniyun anhu ma la yustaghna anhu ma la yastaghni anhu kama fi maqarrihi wa mamarrihi min nahwi tinin wa tuhlubin mutafattatin wa kibritin wa kataghayyuri bitulil makthi au bi awraqin mutanathiratin binafsiha wa in tafattatat wa ba'udatis syajaratu anil ma'i. Dan keluar dengan kata-kataku ghaniyun anhu, tidak butuh air kepadanya, ya, oleh air butuh kepadanya. Ini apa maknanya? Dan keluar dengan kata-kataku air tidak butuh kepadanya oleh sesuatu yang air butuh kepadanya. Jadi di belakang disebutkan bahwa percampuran yang dapat menghilangkan status suatu air itu air mutlak adalah percampuran dengan sesuatu dalam bentuk mukhalid tadi, dan sesuatu tersebut bukan bagian daripada air. Artinya air tidak butuh kepada sesuatu tersebut. Sesuatu tersebut di luar air. Diberikan contoh kemarin seperti misalnya daun dari pohon, itu kan bukan punya air daun itu. Daun atau buah-buahan. Kemudian dilemparkan dalam air. Daun kayu, daun pohon dari pohon tertentu di luar air, atau buah-buahan dilemparkan dalam air. Ketika dilemparkan dalam air, kemudian daun, buah-buahan ini bukan bagian daripada air, jatuh dalam air, kemudian bercampur dengan air, hancur, lama-lama hancur daun tersebut, sehingga menjadi semacam kuah, berubah air itu warnanya, rasanya, aromanya dengan sebab daun yang hancur itu, atau hancur buah yang dilempar tersebut dalam air tersebut, sehingga terjadi perubahan yang banyak. Maka ini menyebabkan air yang seperti ini tidak mutlak lagi, tidak bisa dipakai untuk bersuci lagi. Nah, jadi apabila bercampur dengan sesuatu yang sesuatu itu bukan bagian daripada air, maka percampuran dengan sesuatu seperti ini yang membuat air berubah besar, berubah banyak, maka air ini tidak bisa dikatakan mutlak lagi. Ini di belakang. Nah, berbeda dengan percampuran dengan sesuatu yang sesuatu itu bagian daripada air. Ya, sesuatu itu bagian daripada air. Apa makna sesuatu itu bagian daripada air? Seperti tanah. Tanah itu bagian daripada air. Air butuh kepada tanah tempat dia mengalir.
Berbeda dengan daun-daun tadi, itu bukan punya air, itu di luar air. Atau buah-buahan tadi itu di luar air. Kalau itu bisa menyebabkan air tersebut tidak mutlak lagi. Tapi kalau perubahan, percampuran, itu terjadi dengan sesuatu yang sesuatu tersebut air tidak bisa lepas darinya, seperti tanah. Di sini disebutkan kama fi maqarrihi, seperti barang, seperti sesuatu fi maqarrihi yang ada pada tempat air, tanah, tempat air berada. Wa mamarrihi, atau sesuatu yang ada pada tempat air mengalir. Apa itu? Min nahwi tinin, daripada seumpama tanah. Wa tuhlubin, dan seumpama lumut. Mutafattatin, yang telah rusak. Wa kibritin, dan belerang. Itu kan bagian daripada air juga, belerang itu. Maka percampuran dengan yang seperti ini, dengan tanah, dengan lumut yang sudah rusak, dengan belerang, bercampur air, sehingga merubah air tersebut dari jernih menjadi keruh. Ini tidak membuat air tersebut tidak mutlak lagi. Dia tetap air mutlak dan bisa dipakai untuk bersuci. Seperti contoh kasus yang sudah kita sampaikan pertemuan sebelumnya, seperti di sungai. Ada sungai besar, airnya jernih sekali. Kemudian tiba-tiba hujan deras. Karena hujan deras sekali, air dari gunung mengalir deras. Maka air yang semula jernih dalam sungai itu, karena tanah-tanah di dalam sungai itu mulai naik, sehingga air yang jernih berubah menjadi keruh. Satu sungai air keruh. Nah, apakah percampuran air dengan tanah itu membuat air itu tidak bisa dipakai untuk bersuci? Tidak bisa dipakai untuk berwudu dan mandi wajib? Apakah dengan perubahan tersebut, sudah keruh tersebut, sehingga air tersebut dikatakan tidak air mutlak lagi? Tidak. Air tersebut tetap air mutlak. Tetap air keruh tersebut tetap air mutlak. Tetap bisa dipakai untuk bersuci, bisa dipakai untuk berwudu, bisa dipakai untuk mandi wajib. Kenapa? Karena dia berubah dengan bercampur dengan zat air itu sendiri, yang ada pada air itu sendiri. Nah, dia tidak mempengaruhi kemutlakan air. Berbeda tadi di belakang. Kalau bercampur dan merubah sifat air, warna, bau, dan rasanya dengan sesuatu yang di luar air, seperti daun-daun yang dijatuhkan, dilemparkan ke air, atau buah-buahan dijatuhkan, dilemparkan, sehingga hancur daun-daun itu, buah-buahan tersebut bercampur dengan air, merubah warna air, rasa air, baunya. Ini baru air tersebut tidak mutlak kalau bercampur dengan sesuatu yang di luar air. Tapi kalau bercampur dengan sesuatu yang di dalam air, seperti tanah, seperti lumut, kibrit atau belerang, ini tidak mempengaruhi kemutlakan air. Air tersebut tetap mutlak. Waqat taghayyuri bitulil makthi, dan seperti juga perubahan air bitulil maksi, dengan sebab lama tergenang. Ada kondisi air lama sekali tergenang, bisa berubah sendiri dia. Berubah keroy karena tergenang, lama sekali tergenang. Ini juga perubahan seperti ini tidak mempengaruhi kemutlakan suatu air. Tetap dia bisa dipakai untuk bersuci, baik daripada hadas kecil maupun hadas besar. Tetap bisa dipakai untuk mensucikan najis, karena dia masih dikategorikan air mutlak. Karena berubah sendiri, terlalu lama tergenang di suatu tempat, maka dia tidak hilang kemutlakannya. Ya, biasalah, misalnya kita air di bak, ya, air di bak di rumah. Kebetulan kita pergi bermusafir 2 hari, 3 hari, atau beberapa hari. Ketika kita pulang, maka air di bak itu sudah beberapa hari tidak terpakai. Begitu kita pulang, terjadi perubahan, kita lihat warnanya mungkin sudah agak kuning, atau baunya, atau rasanya, itu tidak apa-apa. Air itu masih tetap bisa dipakai untuk berwudu karena berubah sendiri. Dengan sebab tulil maksi, terlalu lama tergenang di situ. Au bi auraqin mutanathiratin binafsiha,
wa in tafattatat wa ba'uda asy-syajaratu 'anil ma', atau berubah air tersebut dengan daun-daun mutanathirah yang banyak, yang mutanathirah binafsiha, yang terbang dengan sendirinya ke air. Kalau tadi di belakang dilemparkan, ini bercampur air tersebut dengan daun juga tadi, dengan daun-daun yang di luar air, atau dengan dengan daun-daun di luar air, tapi dia jatuh sendiri dalam air karena angin, mungkin kebetulan pohon tersebut di dekat air. Ini juga kalau jatuh sendiri dan hancur daun itu dalam air itu sehingga merubah air, ini juga perubahan seperti ini tidak mengganggu kemutlakan air. Air tersebut tetap mutlak dan bisa dipakai untuk bersuci dan mensucikan najis. Tapi kalau dia jatuh sendiri, beda hukum di belakang. Kalau daun itu dilemparkan, sengaja dilemparkan, kemudian jatuh dalam air, membuat air daun itu hancur, kemudian air itu bercampur dengan daun itu sehingga merubah, ini tidak mutlak lagi. Tapi di sini daun itu terbang dengan sendirinya ke dalam air. Wa in tafattat, walaupun kemudian daun itu ketika terbang sendiri dengan dalam air di bawah angin, hancur daun itu, kemudian bercampur dengan air sehingga merubah air tersebut, ini tidak mempengaruhi kemutlakan air. Wa ba'udas syajarah wa ba'udatis syajarah, dan pohonnya jauh daripada air itu, enggak masalah selama dia jatuh sendiri ke air daun-daun itu. Wa ba'udatis syajaratu 'anil ma', dan jauhlah oleh pohon daripada air, tidak mengapa selama air daun-daun tersebut jatuh sendiri dalam air, bukan dilemparkan. Nah, kemudian au binajasin wa in qallat taghayyuru walau kana al-ma'u kathiran ay qullataini au aksar fi suratay taghayyuri bit-tahiri wan najasi. Kan? Kemudian atau au binajasin, atau berubah dengan sebab najis. Wa in qallat taghayyuru, sekalipun sedikit perubahannya. Walau kana al-ma'u kathiran, dan walaupun adalah air itu banyak. Ai qullataini, artinya 2 kulah. Au akthar, atau lebih daripada 2 kulah. Fi suratai taghayyuri bit-tahir wan najas, pada 2 permasalahan perubahan, dengan sebab yang suci dan dengan sebab najis. Nah, jadi di belakang dikatakan bahwa yang menyebabkan suatu air itu tidak mutlak lagi, dari air mutlak menjadi tidak mutlak, itu salah satunya apabila dia berubah air tersebut dengan perubahan yang banyak, dengan sebab bercampur dengan benda lain. Seperti contoh bercampur tadi dengan daun-daun atau dengan buah-buah yang sengaja dilempar ke air tersebut, sehingga merubah, hancur daun-daun tersebut, hancur buah-buah tersebut, menyatu dengan air, merubah salah satu sifat air, maka perubahan ini menyebabkan air tersebut tidak mutlak lagi, selama perubahannya besar, perubahannya banyak. Tapi kalau perubahan sedikit tidak masalah. Itu salah satu kondisinya menyebabkan suatu air itu tidak mutlak lagi. Telah terjadi perubahan besar dengan bercampur dengan sesuatu, walaupun sesuatu tersebut suci, tapi telah menyebabkan air tersebut berubah salah satu sifatnya, perubahan yang besar, bercampur. Karena bercampur tadi mukhalid. Itu diantara yang menyebabkan suatu air mutlak hilang kemutlakannya, artinya tidak bisa dipakai lagi untuk bersuci. Kemudian berikutnya, atau berubah air tersebut binajasin, dengan sebab kena najis, dengan sebab najis. Nah, wa in qallat taghayyuru, kalau dengan najis itu walaupun sedikit perubahannya,
itu sudah membuat air tersebut tidak mutlak lagi. Kalau najis. Adapun kalau bercampur dengan benda suci, itu mesti perubahan yang besar dulu baru membuat air tersebut tidak mutlak lagi. Seperti kondisi di belakang tadi. Tapi kalau dia berubah dengan najis, sedikit saja berubah. Kalau memang nampak perubahannya sedikit saja, tidak mesti banyak. Kalau dengan najis, maka air tersebut sudah dikatakan tidak mutlak lagi. Walau kana al-ma'u katsiran, walaupun airnya banyak. Mana ukuran banyaknya? Ay qullataini, airnya 2 kula. Bahkan lebih au aksar, bahkan lebih daripada 2 kula. Tapi kalau kena najis dan merubah, walaupun sedikit perubahannya, maka air tersebut tidak bisa dikatakan lagi air mutlak, telah berubah menjadi air bernajis. Nah, fi suratai taghayyuri bitahir. Jadi walaupun air tersebut banyak 2 kulah atau lebih daripada 2 kulah, pada 2 masalah. Pada 2 masalah berubah. Bitahir, yang pertama berubah karena bercampur dengan benda zat yang suci, wan najis, dan perubahan yang kedua karena bercampur dengan najis. Di belakang itu bercampur dengan zat yang suci. Daun-daun kan suci, daun-daun buah-buahan. Airnya banyak, 2 kulah bahkan lebih. Tapi jatuh air, daun-daun tersebut, jatuh buah-buah tersebut, hancur dalam air, bercampur, merubah air yang banyak itu lebih 2 kulah itu. Maka meskipun air itu banyak, 2 kulah atau lebih, kalau sudah bercampur dan jadi perubahan besar, maka air tersebut tidak bisa mutlak lagi. Demikian juga kalau bercampur dengan najis. Walaupun air tersebut 2 kulah bahkan lebih, kalau sudah kena najis dan merubah. Bahkan kalau kena dengan najis, walaupun perubahannya sedikit, sudah nggak bisa pakai lagi, sudah bernajis air tersebut. Tapi kalau bercampur dengan benda yang suci, dengan zat yang suci seperti daun dan buah-buahan yang dilemparkan dalam air, itu mesti perubahannya banyak dulu. Maka walaupun air 2 kulah atau lebih, nggak bisa dipakai lagi, nggak bisa mutlak lagi, nggak bisa dipakai untuk bersuci. Tapi kalau najis yang kena dengan air tersebut, meskipun air tersebut 2 kulah atau lebih, kalau terjadi perubahan, walaupun sedikit perubahannya, maka air tersebut berubah menjadi air yang bernajis. Nah, wal qullatani bil wazni 500 ritlin baghdadiyin taqriban wa bil masahati fil murabba' dhira'un wa rub'un tulan wa ardan wa umqan bi dhira'il yadil mu'tadilati wa fil mudawwari dhira'un min sa'iril jawanibi ya bi dhira'i al-adami wa dhira'ani umqan bi dhira'in najjari wa huwa dhira'un wa rub'un. Dan wal qullatani, dan bermula 2 kulah. Ini dari kemarin 2 kulah, 2 kulah, 2 kulah. Apa itu 2 kulah? Dan bagaimana ukuran air 2 kulah? Wal qullatani, dan bermula 2 kulah bil wazni, dengan timbangan. Kalau ditimbang air 2 kulah itu berapa beratnya? Jadi kita biar tahu yang mana ukuran air itu dikatakan 2 kulah. Wal qullatani, dan bermula 2 kulah bil wazni, dengan disukar, ditimbang, itu beratnya 500 ritlin baghdadiyin. 500 ritlin baghdadiyin, itu beratnya kalau ditimbang 500 ritel. Bukan liter ya, ritel. 500 ritel Baghdad. Nah, itu tak ukuran air 2 kulah kalau ditimbang. Berarti beratnya itu 500 ritel Baghdad. Takriban, lebih kurang. Wabil masahah, dan kalau diukur dengan tempat, seberapa besar sih tempat untuk dikatakan air di situ mencapai 2 kulah kalau penuh.
Kalau diukur dengan tempat, kalau tadi dengan timbangan, ini dengan tempat. Kalau diukur dengan tempat, tempat yang dikatakan bisa memuat air 2 kulah itu fil murabba, wabil masah, kalau diukur dengan tempat, dengan ruang bangunan, ya, bak, dengan dibuat dengan bak misalnya. Fil murabba itu kalau ruangnya dibuat, tempatnya dibuat dalam bentuk murabba. Murabba itu kubus, petak. Maka ukurannya, ini bisa diperhatikan biar kita kalau buat bak di rumah itu bisa pas. Jadi airnya itu sampai 2 kulah atau bahkan lebih baik lebih. Sehingga kalau kita mandi wajib, kalau kita berwuduk, ada bekas-bekas air mandi wajib, bekas-bekas wuduk yang terpercik kembali ke bak itu tidak membuat bak airnya itu mustakmal karena sampai 2 kulah atau lebih. Ini mesti kita perhatikan. Ya. Karena kalau air baknya kecil, airnya tidak sampai 2 kulah, kalau kita mandi dari air tersebut, ya, mandi wajib atau berwuduk, maka bekas-bekas air mandi wajib, air wuduk kalau terpercik ke situ, sedangkan air itu tidak sampai 2 kulah, maka air itu nggak bisa dipakai lagi, jadi mustakmal dia. Ya. Jadi mustakmal dia, makanya ini perlu diperhatikan. Jadi kalau timbangan, kalau ukuran ditimbang tadi, ya, ditimbang tadi, berat 2 kulah itu 500 retail. Ya. 500 retail Baghdad. Kalau dibuat dalam bentuk kubus, ya, kubus bentuk tempat menampung air 2 kulah itu, kalau bentuk kubus itu setiap sisi itu zira'un wa rub'un, 1 hasta seperempat. 1/4 hasta. 1/4 hasta. 1/4 hasta ukuran tulan panjang baknya, tempatnya, wa ardan dan lebarnya, wa umkan dan kedalamannya. Jadi panjangnya 1/4 hasta, lebarnya 1/4 hasta, dan kedalamannya 1/4 hasta. Itu tempat untuk bisa menampung air. Kalau penuh, arti itu sampai 2 kulah. Ya. Bidhira'il ayadil mu'tadilati, dengan hastanya tangan yang normal. Dengan ukuran hasta tangan yang normal. Jadi kalau kita misalnya yang tangannya tidak umumnya terlalu panjang misalnya, terlalu pendek, stunting misalnya, tidak bisa jadi ukuran. Jadi mesti ukuran tangan yang orang normal lah. Jadi 1/4 hasta panjang, lebar, dan kedalaman. Itu pada kubus, pada bentuk kubus atau petak. Seperti bak air kita lah di rumah kita. Wa fil mudawwari, dan kalau pada bentuk mudawwar, silinder atau bentuk bulat. Kalau tadi kan bak, petak dia kubus. Kalau ini ruang tempat yang berbentuk bulat, silinder. Misalnya kita mau simpan air 2 kulah dalam suatu ruang yang ember atau apa yang bentuknya bulat dia. Maka berapa ukuran bulat tersebut untuk dikatakan air di dalamnya 2 kulah. Ya. Wa fil mudawwari, dan pada ruang yang silinder, yang bulat, itu dhira'un min sa'iril jawanib bi dhira'il adami. Itu adalah 1 hasta dari setiap sisi. 1 hasta dari setiap sisi, bidhira'il adami, dengan hastanya manusia, wa dhira'ani umqan, dan 2 dhira' kedalamannya, bidhira'in najjar, dengan hasta orang yang tukang kayu, bidhira'in najjar, dengan dhira' tukang kayu, wa huwa dhira'un wa rub'un, dan bermula dianya itu dhira' tukang kayu adalah 1 hasta, 1/4 hasta. Nah, itu ukuran 2 kulah. Nah, lebih konkretnya, ini sama saya ada buku, yang buku ini adalah hasil Bahsul Masail Santri Lirboyo. Ya, di sini telah diuraikan, dikonversikan.
ukuran 2 kulah ini ke ukuran yang lebih mudah kita pahami. Jadi kalau di sini ini dalam buku ini ya, nah judul bukunya Kang Santri, ini hasil kumpulan hasil bahsul masail atau bahsul masail santri-santri di pesantren besar di Lirboyo. Saya kira kita semua sudah tahu pesantren itu cukup terkenal, banyak memproduksi ulama-ulama yang ahli turas ya. Jadi hasil bahsul masail di sana itu dikumpulkan dalam buku ini, dan ini ada 2 jilid buku ini. Nah, sini disebutkan ukuran 2 kulah. Walaupun sebenarnya sudah pernah saya baca buku ini di 2 pertemuan sebelumnya, tapi tidak apa-apa kita baca sekali lagi untuk bisa pas ukuran 2 kulahnya. Saya kira bisa ditulis ya. Itu kalau di sini disebutkan ukuran air 2 kulah itu ada beberapa versi. Ukuran air 2 kulah. Yang pertama versi mayoritas ulama. Versi mayoritas ulama itu air 2 kulah kalau dikonversikan dalam bentuk kalau dalam bentuk timbangan itu adalah 216 liter. Ya, jadi kalau dikonversikan ke ukuran kita hari ini liter. Kalau tadi di kitab retail Baghdad, itu mesti dikonversikan lagi, dihitung lagi. Jadi kalau dikonversikan ke liter ya, itu air 2 kulah itu adalah ukurannya 216 liter. Nah, kalau dikonversikan dalam bentuk tempat untuk menampung air 2 kulah, bentuk kubus, itu setiap sisi tempat bak atau kubus itu lebih kurang 60 cm. Jadi lebarnya 60 cm, panjangnya 60 cm, dan dalamnya 60 cm. Itu untuk satu tempat atau bak yang memuat air 2 kulah. Itu versi jumhur ulama, versi mayoritas ulama. Jadi saya pikir kita pakai versi ini. Jadi kalau liter itu 216 liter. Ya, 216 liter. Kalau berbentuk tempat, bak atau kubus, itu setiap sisi lebih kurang 60 cm. Ya. Itu versi mayoritas ulama, jumhur ulama. Saya kira kita pakai versi itu. Ada juga versi Imam Ar-Rafi'i. Imam Ar-Rafi'i juga punya hitungan tersendiri. Kalau menurut beliau 2 kulah itu kalau dikonversikan dalam bentuk liter kita itu 176,245 liter, lebih sedikit. Kalau jumhur tadi, mayoritas ulama mengatakan 216 liter. Jadi kalau Imam Rafi'i mengatakan 176,245 liter. Kalau ukuran tempat yang menampung 2 kulah itu, ukuran kubus lebih kurang 56,1 cm setiap sisi. Lebih kecil daripada ukuran mayoritas ulama di atas. Ya, itu versi Imam Ar-Rafi'i. Kemudian ada versi retail Imam Nawawi. Kalau menurut Imam Nawawi, itu 2 kulah itu dalam bentuk liter, kita dikonversikan ke liter, itu beratnya 174,58 liter. 174,58 liter. Kalau dikonversikan dalam bentuk tempat yang menampung 2 kulah itu, tempatnya mesti lebih kurang 55,9 cm setiap sisi. Lebar, panjang, dan kedalaman. Itu versi Imam Nawawi. Jadi sekali lagi versi Imam Nawawi dalam bentuk liter 2 kulah itulah 174,58 liter. Dalam bentuk kubus atau tempat itu lebih kurang 55,9 cm. Kemudian versi retail Irak. Irak. Kalau tadi kan retail Baghdad, ini retail Irak. Kalau retail Irak itu kalau kita konversikan ke liter kita itu 255. Ini paling banyak, ini paling berat. 255,325 liter. Adapun kalau bentuk tempat kubus itu setiap sisi lebih kurang 63,4 cm. Ini ukuran-ukuran 2 kulah baik dalam bentuk timbangan liter
maupun dalam bentuk tempat yang murabbak atau kubus atau persegi 4. Jadi di sini kita ambil saja, ya, itu lebih pas versi mayoritas ulama. Jadi ukurannya itu kalau liter, 2 kulah itu 216 liter. Kalau kubus berbentuk tempat itu, tempatnya kita buat untuk menampung 2 kulah itu, setiap sisi lebar, panjang, kedalaman lebih kurang 60 cm. Sekiranya sudah cukup jelas masalah ukuran 2 kulah. Baik, kita lanjutkan. Wala tanajjasa qullata ma'in. Ya. Wala tanajjasa qullata ma'in walau ihtimalan ka'an syakka fi ma'in abalaghahuma amla wa in tuyuqinat qillatuhu qablu bimulaqati najasin ma lam yataghayyar bihi wa in istahlakatin najasatu fihi. Dan tidak bernajis, ya, dan tidak bernajis oleh air 2 kulah, dan tidak bernajis oleh 2 kulah air, walau ihtimalan, walaupun dalam hal keadaannya air 2 kulah itu diragukan. Bagaimana diragukan? Ka'an syakka, seperti bahwa ragu seseorang, fima'in, pada suatu air, abalaghahuma, apakah sampai 2 kulah, abalaghahuma, apakah air tersebut sampai 2 kulah, amla, atau tidak sampai 2 kulah. Wa in tuyuqinat qillatuhu qablu, walaupun sebelumnya diyakinkan akan sedikitnya air. Sebelumnya bimulaqati najasin, tidak bernajis air tersebut dengan bersentuhan, bimulaqati najasin, dengan terkena najis, malam yataghayyar bihi, selama tidak berubah ianya air, bihi, dengannya najis, wa in istahlakatin najasatu fihi, walaupun telah larut, hancur, binasa najis tersebut oleh najis, fihi, padanya air. Jadi tidak bisa air itu yang 2 kulah itu bernajis, tidak bisa bernajis kalau air tersebut 2 kulah dengan kena najis, selama air 2 kulah tersebut tidak berubah. Jadi tetap air tersebut mutlak. Kalau dia terkena najis dan dengan terkena najis dia tidak berubah, maka air tersebut tidak dikatakan air bernajis. Walaupun status air 2 kulah itu meragukan. Artinya di sini air itu diragukan sampai 2 kulah atau tidak. Walaupun sebelumnya itu air tersebut diyakini enggak sampai 2 kulah. Air itu sebelumnya memang diyakini enggak sampai 2 kulah. Kemudian ditambah air ke air tersebut. Ketika ditambah, setelah ditambah ragunya, ini sudah sampai 2 kulah apa belum ya? Ya, ragu dia. Ini sampai 2 kulah apa belum? Walaupun sebelumnya dia yakin enggak sampai 2 kulah, tapi sudah ditambah. Cuman masih ragu, kemudian ragu dia. Ini air 2 kulah apa tidak ya? Maka air yang 2 kulah tersebut, meskipun timbul keraguan dalam seseorang, sampai atau tidak sampai 2 kulah, kalau air tersebut bersentuh dengan najis dan dengan sebab bersentuh dengan najis tersebut tidak berubah air itu, maka air itu tetap suci menyucikan. Walaupun najisnya sudah larut di dalam air, tetap suci menyucikan. Ini status air 2 kulah masih ragu. Apalagi status 2 kulahnya sudah yakin memang itu 2 kulah atau bahkan lebih. Maka kalau kena najis air yang 2 kulah tersebut, selama tidak merubah air itu dengan oleh sebab najis, air tersebut tetap suci menyucikan, tidak dikategorikan air najis. Masih tetap bisa dipakai untuk bersuci.
walaupun najis yang terkena air tersebut sudah larut di dalam, tidak masalah selama air tersebut tidak berubah. Karena airnya itu 2 kulah. Wala yajibu tabaudu min najasin fi ma'in kathirin, dan tidak wajib oleh menjauh daripada najis fi ma'in kathirin, pada air yang banyak. Tidak wajib. Ada air 2 kulah lebih, bahkan banyak sekali air 2 kulah lebih. Ada najis di dalamnya, dan najis itu tidak merubah air. Maka kita masih bisa bersuci dengan air tersebut, dan tidak, ketika kita mau ambil air tersebut kita tidak harus menjauh. Misalnya 2 kulah air, atau katakanlah sungai. Ya, kita wudhu di sungai. Ya, atau mandi wajib di sungai. Ada najis di situ. Ketika kita ambil air, kita nggak mesti jauh daripada najis itu. Di samping najisnya pijit ada kotoran pagi hari. Kotoran pagi hari, ada kotoran manusia, kotoran pagi hari. Kamu tumpuk kaimelei, air sungai. Kita mau berwuduk dari sungai itu. Boleh nggak kita ambil air di dekat kotoran itu? Boleh. Kita nggak wajib menjauh. Tetap suci air tersebut. Karena airnya banyak, 2 kulah bahkan lebih, dan tidak berubah dengan najis tersebut. Jadi walaupun totong najisnya, apa dah coian. Tidak harus menjauh. Hanya hukum. Walaupun secara rasa kan kita nggak mungkin mengambil air di dekat kotoran itu. Hati-hati itu. Tapi secara hukum tidak masalah, tidak wajib menjauhi najis tersebut. Ya, selama najis itu berada pada air yang banyak, air yang 2 kulah atau lebih, dan tidak merubah air tersebut. Walau bala fil bahri mathalan fartafa'at minhu raghwatun fahiya najasatun in tahaqqaqa annaha min ainin najasati aw minal mutaghayyiri ahadu awsafihi biha wa illa fala. Dan jikalau kencing seseorang fil bahri, di laut, masalan, misalnya fartafa'at minhu raghwah, maka timbul dari tempat kencing tersebut, di air di laut tersebut, buih-buih. Fahiya najasatun, maka buih-buih tersebut adalah najis. Ada orang kencing di laut, nah di tempat dia kencing keluar buih-buih di atas air laut. Maka buih-buih tersebut fahiya najasatun, maka bermula buih-buih tersebut itu najis. In tahaqqaqa annaha ainun najasah, apabila orang tersebut dapat memastikan. In tahaqqaqa, apabila pastilah bahawa sesungguhnya buih-buih tersebut najis. Maka buih-buih tempat dia kencing itu, kalau pasti memang buih-buih itu adalah hasil kencing dia, maka buih itu najis. Tapi kalau nggak pasti, nggak najis juga. Namanya laut kan, bisa saja ada buih-buih lain. Tapi kalau dia bisa memastikan bahwa buih-buih itu adalah memang hasil kencing dia, bagaimana cara memastikannya? Ya dengan aroma, dengan warna, dengan rasa. Kalau dah pasti itu hasil kencing dia buih-buih itu, maka buih-buih itu najis. Kalau nggak pasti, tetap nggak najis. Atau minal mutaghayyiri ahadu awsafihi, atau pasti bahwa buih-buih itu adalah dari air yang sudah bercampur dengan najis, yang telah berubah salah satu sifatnya. Kalau dia yakini buih-buih itu daripada air tersebut, air yang sudah bercampur dengan najis dan berubah salah satu sifatnya, maka buih-buih itu juga najis. Wa illa fala, tetapi apabila tidak pasti itu kencing dia, walaupun dia kencing di situ, namanya laut juga ada buih-buih lain, dan tidak pasti itu buih-buih daripada air yang telah bercampur dengan najis, yang telah berubah sifatnya, maka itu tidak dikategorikan najis. Walau turihat fihi ba'ratun fawaqa'at min ajli tarhi qitratun ala syai'in lam tunajjishu.
Dan jikalau dilemparkan fihi padanya air ba'ratun akan kotoran yang kering, yang keras. Ada air dilemparkan pada air tersebut kotoran yang kering, kotoran yang keruh, ba'rah. Ya, seperti kotoran lembu yang sudah kering, yang sudah keras, dilemparkan dalam air. Fawaqa'at min ajli tarhiq qitrah, maka dengan sebab dilemparkan kotoran kering itu dalam air, terperciklah qitrah, satu tetes ke ke baju kita misalnya, ala syai'in, atas sesuatu. Ini dilemparkan kotoran dalam air, dilemparkan kotoran kering sudah keras. Maka terpercik air. Kenalah satu tetes daripada percikan itu ke baju kita. Lam tunajjishu, maka tetesan itu tidak menyebabkan sesuatu tersebut, ya seperti pakaian kita bernajis, tidak menyebabkan sesuatu itu bernajis dengan sebab terkena tetesan percikan daripada air dilemparkan kotoran yang keras. Berbeda dengan kotoran yang lembek, yang cair. Misalnya kotoran yang masih basah, masih kotoran mencret misalnya, dilemparkan dalam air, keluar terbang percikannya, kena baju kita, najis itu. Tapi kalau kotoran itu kering, dilemparkan dalam air, terpercik dari air itu, setetes kena baju kita, tidak bernajis. Ya. Nah, jadi contoh tadi. Kemudian berikutnya, wayanjusu qalilul ma' wa huwa ma dunal qullataini haitsu lam yakun waridan biwusuli najasin ilaihi yura bil basaril mu'tadili ghairi ma'fuin anhu fil ma'i walau ma'fuan anhu fis salati ka ghairihi min ratabin wa ma'i'in wa in kathura. Wa yanjusu qalilul ma', dan bernajis oleh sedikit air. Wa huwa ma dunal qullataini, dan bermula dianya sedikit air itu yang tidak sampai 2 kulah. Haisu, sekira-kira lam yakun waridan, tidaklah air itu yang mengalir, warid yang datang. Artinya air tergenang, air itu sedikit, air tergenang, airnya tidak mengalir, air itu sedikit, tidak sampai 2 kula. Maka bernajis ia biusuli najasin ilahi, dengan datang najis kepadanya, dengan jatuh najis kepada air tersebut yang tidak sampai 2 kula itu. Yura bil basaril mu'tadili, yang najis tersebut nampak, dilihat dengan mata orang yang normal, nampak najis. Berbeda kalau najis nggak nampak, ini nampak najisnya. Jatuh, datang ke air yang sedikit, tidak sampai 2 kula itu, dan airnya air tergenang, tidak mengalir, maka air tersebut bernajis. Ghairi ma'fuin anhu fil ma', yang tidak dimaafkan daripadanya pada air. Apabila jatuh najis yang tidak dimaafkan dalam air. Walau ma'fuan anhu fi salat, walaupun adalah najis tersebut dimaafkan pada salat. Jadi ada najis yang kalau kena air dia tidak dimaafkan, tetap air itu dikatakan bernajis. Walaupun najis itu dalam salat dimaafkan. Apa contohnya najis yang kalau najis itu terkena kita dalam salat tetap sah, dimaafkan. Tapi kalau terkena air tidak dimaafkan, air itu tetap bernajis. Contohnya seperti darah yang sedikit. Darah yang sedikit, darah ajnabi ya. Itu kalau pada tubuh kita kena darah itu dimaafkan. Kalau kita salat tetap lanjut salat, sedikit darahnya. Tapi kalau darah itu kena air, yang air itu tidak sampai 2 kulah, maka air itu tidak bisa dimaafkan, tetap bernajis, tidak bisa dipakai untuk bersuci. Ya. Jadi air yang tidak sampai 2 kulah dan dia terkena najis kepada air tersebut,
najis itu dapat dilihat dengan mata normal, maka air tersebut bernajis. Ya, walaupun tidak berubah airnya. Ya, air tersebut bernajis karena airnya tidak sampai 2 kula. Ka ghairihi min ratbin wa ma'i'ain wa in kathur. Sebagaimana selainnya air min ratbin daripada sesuatu yang basah. Ya, daripada sesuatu yang basah, wa ma'i'ain dan sesuatu yang cair, dan sesuatu yang cair. Wa in kathura, walaupun banyak ianya sesuatu selain air tersebut. Nah, sebagaimana air yang tidak sampai 2 kulah itu kalau terkena najis, maka air tersebut bernajis. Demikian juga selain air daripada zat-zat yang basah atau cair seperti minyak ya, atau zat-zat yang lain yang basah yang cair. Kalau terkena najis, maka zat-zat tersebut yang selain air tersebut bernajis juga. Walaupun banyak, tetap bernajis. Kalau air disyaratkan mesti tidak sampai 2 kula. Kalau kena najis, bernajis dia. Kalau sampai 2 kula, bahkan lebih, kalau kena najis, enggak bernajis dia kalau tidak berubah. Tapi kalau selain air, minyak, dan seumpamanya, kalau kena najis, meskipun dia lebih 2 kula banyak, maka tetap dia bernajis. Ya, wa in kathura, walaupun banyak. Ya. La biwusuli maitatin la dama li jinsiha sa'ilun inda syaqi udwin minha ka akrabin wa wazghin illa in taghayyara ma asabathu walau yasiran fahina idzin yanjisu. Tidak dengan jatuh tidak dengan sampai kepada air maitatin bangkai binatang la dama li jinsiha yang sailun yang tidak ada darah bagi jenis binatang tersebut, bangkai tersebut. Sailun itu yang mengalir inda syaqi udwin minha ketika dibelah anggota daripadanya bangkai. Seperti contoh akrab kalajengki wa wazghin dan cecak. Illa in taghayyara ma asabathu, kecuali jika berubahlah oleh barang yang menimpanya bangkai akan air, walau yasiran, walaupun sedikit perubahan. Fahina idzin yanjusu, maka ketika itu bernajislah air. Nah, tidak membuat air yang tidak sampai 2 kulah itu bernajis dengan sebab jatuh sampai kepadanya bangkai binatang yang tidak ada darah mengalir. Jadi kan tadi kalau sampai najis ke air yang tidak sampai 2 kulah, bangkai kan najis. Jatuh dia dengan sendirinya ke air yang tidak sampai 2 kulah, maka air tersebut bernajis. Dikecualikan kalau yang jatuh itu bangkai binatang yang kalau dibelah salah satu anggota tubuhnya itu tidak ada darah mengalir. Nah, kalau bangkai seperti ini jatuh ke air tidak sampai 2 kulah, air tersebut tidak bernajis. Apa contoh bangkai itu? Seperti bangkai akrab, kalajengki, skorpio. Dia kan tidak ada darah. Atau binatang-binatang yang tidak ada darah lain, apa misalnya? Belalang, capung, ya, kerala, itu kan tidak berdarah binatang itu. Jadi kalau dia jadi bangkai jatuh sendiri, tapi bukan kita lemparkan. Kalau kita lemparkan di lain kasus. Ini jatuh sendiri ke air dan tidak sampai 2 kulah. Maka seperti contoh juga wazghin, cecak. Contoh lain, cecak jatuh, bangkai cecak jatuh ke air dan tidak sampai 2 kulah. Maka air yang tidak sampai 2 kulah itu tidak bernajis. Illa in taghayyara, kecuali jika terjadi perubahan, kecuali apabila jatuh bangkai-bangkai tersebut menyebabkan air yang tidak sampai 2 kulah itu berubah dengan sebab bangkai itu, bukan darahnya, memang dengan sebab bangkai itu menjampukah berubah, itu bernajis walau yasiran, walaupun perubahannya sedikit.
Tapi kalau jatuh bangkai-bangkai binatang tidak ada darah mengalir tadi dengan sendirinya dalam air yang tidak sampai 2 kulah dan air itu tidak berubah, itu tidak najis. Ya, itu tidak menyebabkan air tersebut bernajis. La surtanin, tidak termasuk kepiting, wadhif da'in dan kodok. Fayanjusu bihima, maka bernajislah air dengan sebab bangkai keduanya. Tapi kepiting, memang kepiting secara lahir tidak ada darah. Demikian juga kodok. Tapi di sini dikatakan kalau bangkai kepiting dan bangkai kodok jatuh ke air 2 kulah, walaupun enggak berubah airnya, jatuh ke air yang tidak sampai 2 kulah, walaupun tidak berubah airnya, fayanjusu bihima, bernajis air tersebut dengan sebab jatuhnya bangkai kepiting dan bangkai kodok. Khilafan li jam'ain, berbeda pendapat oleh bagi sebagian kelompok ulama. Tapi sebagian ulama pertama disamakan bangkai kepiting, bangkai kodok dengan tadi kelajengki dan cecak. Bangkai itu kalau jatuh dalam air tidak sampai 2 kulah dan air itu tidak berubah, maka air itu tetap suci, menyucikan. Itu sebagian ulama. Tapi sebagian lain mengatakan beda. Kalau kalajengki, kalau seumpama cecak, itu kalau jatuh dalam air 2 kulah dan tidak sampai 2 kulah enggak bernajis kalau air tidak berubah. Tapi kalau kepiting, bangkai kepiting dan bangkai kodok jatuh ke air tidak sampai 2 kulah, air tersebut bernajis. Wala bimaitatin kana nas'uha minal ma' kal alqi walau turiha fihi maitatun min dzalika. Dan tidak bernajis air yang tidak sampai 2 kulah dengan sebab bangkai. Kana nas'uha, yang adalah hidup bangkai tersebut, minal ma', daripada air, seperti kal alqi, seperti lintah. Cacing-cacing dalam air, mati dia jadi bangkai dalam air. Maka bangkainya binatang dari air tersebut tidak membuat air itu bernajis. Walau turiha fihi maitatun min dzalika. Berhubung kita sudah masuk waktu zuhur, insyaallah untuk hari ini kita padai sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita lanjutkan setiap hari Senin pada waktu yang sama. Setiap hari Senin, insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.